Monggo Cak Dun, ringkesnya saya kira luar Ini biasa. waktu kita tinggal sangat sedikit. Kita niati aja karena sekarang tinggal 20 menit kurang. Kita niati maksimal sampai setengah 4 sisisan. Karena kita punya utang, Sabrang harus nyanyi satu dan nanti kita akhiri. Saya harus singkat dan saya mohon izin Sabrang dan Mas Suko untuk ikut mengingatkan. Tapi saya pasti tidak akan saya uraikan terlalu mendalam. Jadi sehubungan dengan anak kita yang mengatakan, apa itu Mang? Kenapa saya yang dipilih gitu ya? Kenapa saya dengan semua pertanyaan eksistensial dia tadi? Itu saya rentang luas seperti ini. Sabrang mengatakan beda antara identitas dengan personalitas. Ya, kalau personalitas itu adalah kondisi alamiah Anda, identitas adalah yang Anda bangun secara budaya atau secara pemikiran, yang terapannya bisa di politik, bisa di organisasi, bisa di apa saja. Saya ingin katakan sama Anda, ini Ma'iyah ini luar biasa, ilmunya tidak fakultatif, ilmunya sangat universal, sehingga kita sampai ke tataran sampai marifat-marifat tadi, dan itu semua relevan satu sama lain. Saya ingin katakan satu hal, bahkan tidak ada personalitas dalam kehidupan manusia. Aslinya. Anda jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Selama kamu masih menyangka Muhammad adalah punya personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, Anda salah sangka. Kalau Anda menyangka saya adalah Muhammad Ainun Najib, itu sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang. Karena saya bukan Mbah Ainun Najib. Ya, ini mungkin masih jadi pertanyaan Anda, tapi bisa. Lebono omonganku iku, kok kon salah sangka kon. Aku dudu Ainun Najib. Ya. Muhammad bin Abdullah yang dikasih jatah 63 tahun itu pun cuma identitas sementara. Bukan personalitas. Itu identitas. Dia harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak ibu tertentu karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia di bumi. Jadi itu identitas yang sangat sederhana dan hanya dibatasi 63 tahun. Kalau Anda bertanya siapa personalitas Muhammad? Oh, dia kalau mau dicari katakanlah ada personalitasnya. Oh, dia lahir sebelum Jibril. Dia lahir sebelum Iblis, sebelum Kanzul Jannah, sebelum Al-Khoshi, sebelum As-Sajid, sebelum Ar-Roqi, sebelum yang paling khusyuk dalam kehidupannya yaitu Iblis. Sebelum yang paling roqi, orang yang paling menundukkan badannya kepada Allah, orang yang paling mensujudkan wajahnya kepada Allah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menjadi penyebar kesejahteraan atau bendaharawan surga. Dia adalah juniornya Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan yang Anda kenal di Arab itu. Yang Anda kenal di Arab itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Lagi, nek anjane kate runu tak dudui kok. Ya, jangan disangka Muhammad bin Abdullah itu adalah personalitas. Itu cuma tugas sementara dan hanya sebentar sekali yaitu 63 tahun. Jangan disangka bahwa dia sebuah diri. Dia hanya sebuah peran. Ya Mas. Kalau dicari, oke, kalau masih ada personalitasnya, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Big Bang kata orang modern. Di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta. Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril. Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan Iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad, itu bisa dipanggil, didawui, ditimbali oleh Muhammad kapan saja. Dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh Iblis dengan sejujur-jujurnya. Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab sejujur-jujurnya. Dia hanya berperan. Jadi Iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka.
Nah kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Cetok ya? Jadi kon iku aja tak gopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ana ta? Kon iku gak ana. Iku mek kun wis kon mari ana gak ana, mari ana gak ana, gak ana masalah. Jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri. Yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Gitu loh. Wah ini nak diterusno kan tambah pecah ndasmu utangnya akeh. Dikae puisi-puisi jam 3 esuk. Wes, nek disederhanakan gini. Di dalam diri Karwo ada apa? Seharusnya di dalam diri Karwo itu penuh urusan Jawa Timur, betul enggak? Selain itu tidak ada di dalam diri Karwo. Tapi Anda lihat semua pejabat, hampir semua pejabat, semua presiden di dalam dirinya penuh dengan dirinya. Di dalam diri SBY itu banyak SBY. Bahkan di dalam diri SBY ada SBY yang lebih besar daripada SBY yang memuatnya. Betul enggak? Sehingga dididik bela diri. Karena perhatian utama dia adalah kepada dirinya yang dia sangka ada. Padahal SBY itu tidak ada. Kalau Anda ingin menjadi orang besar, kalau Anda ingin meraih kebesaran, Anda tidak bisa memanggul kebesaran dan tidak bisa menjadi kebesaran itu selain Anda bergabung dengan kebesaran yang sejati, yaitu Allah Al-Akbar. Kalau Anda bergabung dengan kebesaran Allah, maka engkau menjadi bagian dari kebesaran itu, Anda tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saja. Gitu ya. Jadi aku nang anakku sing handphone gurung dikekno AA mang ya. Sing arek ndi arek Malang tadi. Nadia, ya bener. Nadia apa yang sebelumnya? Ya Nadia. Nadia, kamu ndak usah pikirin dirimu sendiri dan ndak usah. Kok aku lah. Anggitmu aku iku sapa? Kon iku sapa anggitmu? Gak usah kok perhatian no awakmu iku. Tapi nek ancane kon ngeyel tiap hari kamu bertanya begitu, kon tak kandhani. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa kamu yang dipilih oleh Allah menjadi dirimu. Radio, ya. 1 tahun kemudian kamu akan tahu kenapa engkau yang dipilih. Cukup 1 menit sesudah kamu tahu apa isi hati suamimu. Nek kon wis ro isine atine suamimu, kon iso jawab pertanyaanmu iku mang. Dan percayalah, sampai akhir hayatmu kamu tidak benar-benar tahu isi hati suamimu. Wes ta aja adik percaya karo sapa-sapa kejaba karo Gusti Allah. Bojomu nuroni kon bayangno Luna Maya iki. Jadi sudahlah, jadi kamu jangan tuntut suamimu kayak apapun dan jangan tuntut dirimu kayak apapun. Penuhilah dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah perintahkan. Jadi dirimu adalah perbuatan baikmu itu, bukan Nadianya, bukan yang kamu sangka dirimu itu. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Wes ya. Cik iso diterusno iki, tapi cukup ya. Cukup. Dah. Jangan salah sangka kamu. Jadi dirimu itu enggak usah anu lah, enggak usah peduli lah. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli karo awakku. Karena aku sepi karena kadang-kadang aku ingat aku ini seolah-olah aku, tapi kemudian lupa lagi karena aku harus ketemu dengan bang-bang wetan. Nanti pulang dari sini naik mobil, dolek rawon, rada eling meneh. Loh aku ndek endi rek? Ngono kan? Nah itu saya itu mengalami kesepian terus-menerus. Dan kesepian itu aku perlukan.
Aku topo ngerame. Rek. Kamu pikir kalau riuh rendah suara itu tidak sepi. Semakin riuh rendah semakin sepi. Kalau engkau berada di dalam dirimu yang sejati, yang jauh di lubuk jiwamu itu. Mulane wong Jawa duwe topo ngerame, gitu loh Rek ya. Nah, tapi iki wis cukup lah. Wis saiki berikutnya yang saya ingat aja. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Mas, setiap orang boleh berpendapat. Dan pendapat mengenai 4 hal ini bisa beribu-ribu. Dan tidak usah berdebat satu sama lain. Karena setiap orang boleh membangun identitasnya berdasarkan pemahamannya terhadap 4 ini. Saya pribadi tidak pernah bisa melihat bahwa 4 ini adalah tataran atau stratifikasi. 4 ini sebuah sistem. Kalau Sabrang tadi menggambarkan syariat adalah ketika engkau naik kapal. Thariqat adalah ketika engkau mendayung kapal. Hakikat adalah ketika engkau terjun ke dalam lautan. Menemukan satu mutiara. Dan makrifat adalah ketika engkau kembali ke kapal dan memegang mutiara. Kemudian berpikir, akan aku apakan mutiara ini? Aku hafal kata-kata anakku. Kurang ya opo. Betapa bangganya seorang anak. Yang kalimatnya dikutip-kutip oleh bapaknya sendiri. Di depan orang banyak dan di depan matanya sendiri. Anjane mata nih. Iki duduk pilih setan nih kira. Iki temenan nih. Mas, kalau saya itu sebuah sistem mas, tidak ada tatarannya. Ini coba nanti Anda analogkan dengan berbagai macam kasus dalam kebudayaan. Tidak ada ono iki level syariat. Lo tidak mungkin syariat dilakukan tanpa hakikat. Dan tidak mungkin hakikat didapatkan tanpa thariqat. Dan tidak mungkin orang yang berthariqat tidak mendapatkan makrifat. Makrifat itu sederhana. Dari tidak tahu menjadi tahu itu makrifat. Itu ngono tok. Gak angel-angel. Kon gorong tahu mangan sambel, arek umur mulai kelas 5 SD mulai jajal-jajal sambel, maka dia bermakrifat terhadap rasa pedas. Karena rasa pedas tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ilmu apapun, dosen manapun, profesor dokter manapun yang bisa menjelaskan pedas itu opo, ya opo, gak iso jelasno. Kudu kok lek, kudu kok dilat iku lombok. Gitu loh teman sekalian. Ya napa Mas, sampean katin duwe anak bupati ta mbambung ae. Wis bapak mbambung ae wis. Iku sapa gawe teori ngono iku pian arek-arek iku wong Jawa nang akale karo-karoan. Jadi Mas itu satu sistem Mas, menurut saya. Tapi kalau Anda melihat itu tataran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bisa juga benar. Bisa begitu caramu berilmu. Begitu, mungkin begitu, rute spiritualmu. Tidak ada masalah juga kalau itu tataran. Kalau saya melihat itu satu sistem, satu bangunan yang merupakan satu rangkaian dialektis. Setiap kali kita mengalami keempat-empatnya, gitu loh, sekaligus. Karena tidak mungkin Anda berthariqat tanpa wujud dan mekanisme syar'i. Kan gitu. Gak iso, kudu nganggo iku. Gelem gak gelem karena Anda masih penduduk bumi. Kalau Anda sudah seperti saya, itu kadang iya, kadang tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah melihat bumi dari bumi. Saya selalu melihat bumi dari atas bumi. Maka aku bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi sebagai barang kecil-kecil yang lucu-lucu. Nah, tak kayak padanan sedikit. Anda kenal jadi gini, kalau orang Jawa iku nek ngomong karo konco kan meso gak masalah, kon gak masalah. Tapi kon karo ibumu wani kon ngomong kon. Karo mbokmu. Mbok kon ya apa sih, Mbok? Yamene gurung gawe kopi. Wani kon ngomong ngono. Apakah itu feudalisme? Bukan, itu rasa kata Sabrang tadi. Rasa. Kamu tidak perlu mempelajari kebudayaan, tapi kamu punya rasa bahwa kalau sama ibu pasti memilih kata-kata yang lebih khusus dan sikap badan yang lebih khusus dan perilaku yang lebih khusus karena kepada ibumu. Demikian juga mungkin kepada Pak Lurah, kepada orang yang lebih tua, kepada teman yang agak lebih senior, kamu juga tidak bisa kon. Jadi itu bukan feodalisme. Jadi kalau ada ngoko, kromo madya, kromo inggil itu bukan feodalisme. Itu ekspresi rasa orang Jawa yang sangat peka terhadap tekstur dari hati manusia.
Ya, jadi sekali lagi bukan feodalisme. Jadi nek ana wong ngomong Jawa feodal, iso mbantah saiki kon. Ngono ya. Itu. Dan Anda sarankan gak usah wong luar Jawa ndak usah belajar bahasa Jawa timbang ngelu dhewe. Iki Kiai Kanjeng kepethuk wong Suriname ndek Londo. Sing wong Jawa Suriname iku senengane iku nggodha. Jadi wong Jawa ndek Suriname kan lumayan berkuasa secara sosial. Dadi nek ana negro, ana wong Latin iku diuruki cara Jawa tapi sing elek-elek. Begitu ketemu Kiai Kanjeng ana negro Suriname ngomong nang Kiai Kanjeng, "Kowe apik, aku apik." Ya. Kowe iki diterusno gak enak iki. Wah gak sekarang. TV Songo kok dibubarno iki. Siapa sing ngalami wingi iku? Pek iki terusno, Pak. Kowe apik, aku apik. Nek kok terusno pek liyane apa ya? Jadi gak usah tak terusno ya. Soalnya negro iku ngomong dengan mantep. Pek mambu. Wah, ngono kuwi. Wah, ngawur temen. Wah, arek-arek ngakal. Wong Jawa ana wong duduk Jawa diwuruki cara Jawa mesti dikai beli setan niku mang. Nah, teman-teman sekalian, contoh lagi satu lagi supaya saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu, enggak, tetap seperti itu enggak ada masalah. Ya. Misalnya gini, sudra, siapakah sudra? Katakanlah saya ambil 3. Orang mengatakan sudra itu kosakata dari Hindu, seta. Ojo, kon itu belajar sejarah. Sebelum ada Hindu sudah ada kata sudra. Sebelum ada NO sudah ada tahlil. Jadi jangan terus mengatakan, oh nek tahlilan mesti wong NO. Gak, NO iku sing gandol tahlil. Duduk tahlile iku melok NO, ojo kualik kon. Gitu loh, Rek. Sadurunge wong NO lahir tahun 26 sudah tahlilan berabad-abad. Nah, sudra itu tidak ada hubungannya sama Hindu meskipun dipakai oleh kosakata penjelasan teologi Hindu. Jadi katakan 3 ya, sudra, satria, brahmana. Itu sebenarnya bukan soal level dan stratifikasi. Itu soal fokus. Kalau orang fokusnya adalah harta benda dan keduniaan, dia sudra. Dia boleh sholat rajin, boleh naik haji, boleh suka sodakoh, boleh infak, boleh apa, boleh bikin masjid. Tapi kalau niatnya adalah harta benda dan keduniaan, dia adalah sudra. Misalnya kemarin kita acara di Klaten, ada desa sumber air yang sangat makmur, dan minta kepada kami, Kiai Kanjeng, syukuran dan mengingatkan penduduk, tolong bersyukur para penduduk di desa itu supaya Allah memberi nikmat lebih besar. Saya kondo kalimat terakhir itu agak setuju. Wes ta nek kate bersyukur ae. Wong Gusti Allah mesti nambahi kok. Tapi nek kate kok niat-niati kok Gusti Allah malah ngurangi. Wes ta berbuat baik tok ae wis, bersyukur tok ae. Aja adik supaya ngono to. Ayo setor 1 juta supaya, ngono toh. Ayo sembayang di Ka'bah supaya niku lho. Ayo lunga kaji supaya, ngono toh. Lho kan iku tujuanmu duduk lunga kaji berarti. Kata setelah supaya iku mah, lunga kaji me alat, padahal lunga kaji itu harus menjadi fokus. Karena disitulah engkau bertemu dengan sangat private dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal supayane urusannya Gusti Allah. Ayo rek umroh cek gak sida ditangkep KPK. Lah ngono sih. Jadi umroh hanya alat, itu namanya sudra. Jelas ya? Nah, kalau kesatria adalah orang yang fokus hidupnya adalah perjuangan sosial. Mengabdi kepada orang banyak. Kayak ombudsman itu adalah satria-satria. KPK, satria-satria. Pejabat-pejabat seharusnya mereka satria-satria. Tapi banyak pejabat yang sudra. Nah, Brahmana apa? Brahmana adalah orang yang fokusnya taat kepada Allah.
Akibatnya karena dia taat kepada Allah, maka dia harus punya identitas satria. Dia harus melayani orang banyak. Karena tidak mungkin dia melayani Allah sendirian, terus tidak melayani orang banyak. Sehingga kalau Anda fokus kepada Allah, Anda menjadi Brahmana, ya, maka Anda otomatis akan menjadi satria. Dan otomatis Anda tidak perlu jadi sudra, tapi pasti mendapatkan kesejahteraan. Itu yang saya sebut keris, pedang, pacul. Nek kon lancane hatimu keris temen, makanya Indonesia tanah sing pusaka piye? Pusaka abadi nan jaya. Sekarang coba Presiden sudah jelaskan maksudnya Indonesia pusaka iku apa? Kon jelasno Presiden iso. Makanya ndolek Presiden iku sing hati-hati. Aku wis duwe definisine wis duwe. Aku wis ketemu tetesan kecil. Presiden kita nanti harus sak kata iku tok wis cukup untuk dandani Indonesia dan membuat dunia takzim kepada kita. Sopo ae kate mlebu macam-macam, gini gak cewek pisan. Nek dengan satu kata itu beres masalah. Tapi gak tak kandakno awakmu. Engko sik. Aku biarkan dia di dalam sunyi di balik daun-daun. Ini ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda kesini tidak ada gunanya kalau Anda bersikap sebagai sudra. Ya toh? Tapi kalau Anda dari satria masih lumayan. Tapi kalau mau lebih sip lagi dan lebih terjamin lagi, jadilah Brahma. Berpikirnya pelayanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Anda pasti harus taat, harus melayani sesama manusia. Tidak mungkin Anda taat kepada Allah tanpa rahmatan lil alamin. Kan jelas logikanya. Gitu loh teman sekalian. Nah, dengan begitu teman yang soal syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat tadi, tolong itu menjadi wacana saja, tidak perlu Anda merubah apa yang sudah Anda lakukan dan Anda pahami. Kalau Anda bertanya, apa yang harus dilakukan oleh orang ma'iyah? Benar ya? Yang harus dilakukan orang ma'iyah adalah menanyakan kepada dirinya apa yang harus dilakukan oleh orang ma'iyah. Wis dilatih bertahun-tahun, endingnya takon. Kon iku cek iso jawab padakne. Lah nek kon takon gak perlu kumpul, wis langsung ae SMS-an, Cak. Ya apa ngene ngono tok wis, gak perlu bang-bang wetan. Karena saya tidak akan melakukan mobilisasi kepada Anda. Kalau di Indonesia ini misalnya katakanlah ada 1000 orang seperti orang ma'iyah di setiap kota, jelas yang apa yang harus dilakukan, wani aku revolusi. Tapi jumlahmu masih terlalu sedikit, kok liane belum tentu siap dan mereka itu kebanyakan sudra semua. Anda kan sudah satria, bahkan di antara Anda sudah Brahmana. Kalau bangsa Indonesia sudah mengerti bahwa mereka itu seharusnya adalah bersikap kesatria, maka Indonesia gampang, tidak usah diniati revolusi, akan revolusioner dengan sendirinya. Loh, tapi kabeh jek sudra. Mayoritas itu masih aktaruhum sudra. Kan begitu. Oke, apalagi Bran? Apalagi Bran? Dolar. Jawab soal dolar. Gini aja. Menurut Anda, dolar naik turun, rupiah naik turun itu murni mekanisme ekonomi atau ada intervensi politik dan kekuatan-kekuatan lain? Terserah berapa persentase intervensinya, tapi ada intervensi sebagaimana tahun 98. Nah, sekarang Anda harus berpikirnya bukan bagaimana sekarang rupiah bisa naik. Sebab Anda juga tidak mungkin melakukan wong Anda duduk pemerintah. Menurut saya yang harus Anda lakukan adalah berpikir ulang mengenai revisi peradaban di jangka menengah atau panjang. Nah, pikirkanlah sekarang ada 3 sistem di dalam perniagaan dunia. Ada sistem yang sekarang dipakai yaitu sistem uang. Ya. Uang yang dimaksud uang sekarang itu kan janjane nek kon teplek utawa gaplek ku mek korean iki lho.
Korek antar kertas disuwek 10.000, jane mek kertas. Ngono ta? Lah mek ikut to jane. Engko aku utang, mek njupuk pentol korek telu berarti utang 30.000 ngono ta. Jadi dia cuman X dan Y. Uang itu uang itu omong kosong, dia cuman simbolik. Gitu ya. Tapi saiki ono nyar lho rek. Ono dolar ternyata saiki gambare Jokowi ya. Top temen iku. Ono lho. Aku tas dikirimi iki, Mang. Top temen iku. Nah, ada sistem yang lain yang dulu di zaman katanya primitif adalah sistem barter. Sistem yang ketiga yang kelak harus dikembangkan adalah sistem di zaman Rasulullah, di mana alat tukar itu harus punya harga sesuai dengan nilai tukarnya. Jadi nek ono koin berharga 10.000, dia benar-benar bernilai 10.000. Itu namanya sistem dinar. Jadi sistem keuangan seperti sekarang ini kan digadulinan sampai kapanpun. Digadulinan. Sakarep-karepe Amerika nyetak dolar piro wong diuncalno nang luar negeri kok. Sementara nek awakmu wis kadung rupiah wis jeblok kayak ngene kon nyetak duit makin banyak semakin inflasi. Tapi dolar dengan mudah. Tapi dilawan oleh Cina dengan ilmu tai chi. Kamu gitu. Oke, jadi menurut saya jawabannya ada jawaban jangka panjang, ada jawaban kelas menengah, ada jawaban instan. Yang instan ini bagaimana mungkin Anda menjawab kecuali Anda melakukan desakan-desakan yang kuat kepada pemerintah yang berlaku sekarang. Tapi Anda tahu presiden kan tidak berkuasa. Bahkan ibunya pun tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang dulu membiayai. Benar nggak? Nah yang membiayai ini pun bertengkar satu sama lain. Operator yang ada di istana sekarang itu kan sudah ke Kadipiro sebelum pemilu. Beberapa hari sebelum Pilpres. Sehingga saya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi pokoknya nek teko nanggon aku cak ingin lho. Cak Nun kira-kira raine ya apa ya ngono lho. Muring-muring tagak. Oh Cak Nun ramah kok gak masalah ya wis dilakoni mari ngono gitu loh. Dan saya kan memang tidak urusan sama itu semua. Karena untuk dandani sesuatu kan seperti Mas Toto bilang, dandani gear sitok, gear liyane jek bogang-bogang ya gak nuban lah. Gak muter. Jarume gak muter karena kan iki ngene kan untuk akhirnya gire iki muter, akhirnya jarume tek. Indonesia adalah jam tangan yang gire bogang kabeh gak muter tapi jarume iki mlaku terus. Ngene ya ta ya? Iki jarume mlaku terus, iki ya apa carane kok mlaku terus? Itu penjelasannya gampang. Di sekolah gak ono saiki nilai 7, SD, SMP gak ono 7. 9, 10. Tidak berarti siswanya pinter, tapi tidak ada sekolah yang mau memberi nilai 7. Karena tujuan pendidikan sekarang bukan bagaimana fakta anak didik. Tujuannya adalah citra sekolahannya. Dan citra sekolahannya itu membuat mereka memanipulasi. Bener tak Garek? Kenapa harus ada citra sekolahan? Karena dia terikat oleh citra kota madianya. Bener nggak? Iki nek ono sekolahan kok nilainya pitu-pitu, dioreng-oreng karo Pak Bupati. Kepala sekolah bisa dipindah. Jadi kita ini sudah salah akidah, salah niat, salah pikir, salah strategi, salah macam-macam. Tidak bisa Anda atasi. Ya. Maka itulah sebabnya NU sengaja membuat muktamar untuk menunjukkan bahwa akhir zaman sudah tiba. Memang sengaja itu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus yang pasti buruk, enggak. NU berkorban untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia, hati-hati loh ya. Zaman wis akhir sing ngati-ati. Ya ngono to. Muktamar NU
Terus apa terusnya? Wes wayahe. Ojo ngono ta, ojo ngono. Oke, saya tidak mempersoalkan muktamar. Saya tidak ada masalah dengan muktamar NU Muhammadiyatun Nahdlatul Muhammadiyin. Saya hanya mengajak Anda semua belajar. Tapi ini bukan waktunya. Waktunya sudah sangat sedikit. Kapan-kapan kalau kita mau pelajari, kita pelajari. Ma huwa al-ahwa. Ahlul hali wal aqdi. Apa itu dia? Apa hubungannya dengan sistem pemilihan kualitatif model timur, di mana Wali Songo dulu mempraktekannya yang pertama, kan begitu? Terus ADART NO itu ADART hubungannya apa sama ahwa? Nanti kita pelajari bareng-bareng. Gitu ya teman sekalian. Ono meneh poin Bang? Sudah tidak ada ya? Jadi dolar gini. Dolar ini Anda tidak usah terlalu pusing-pusing amat, tapi syaratnya Anda harus punya putaran ekonomi real, kecil-kecil. Ya, akan sedikit terpengaruh, tapi nek awakmu duwe putaran dhewe, akan tetap survive. Jadi Indonesia iki, rupiah anjlok iku penumpang pesawat gak berkurang. Ya tak gak? Mall rame. Mbah iku hubung-hubungane ya apa arek-arek iki? Lah iya iki dome iki mlaku terus padahal gire iki pokak-pokak kabeh gak karu-karuan. Ada juga unsur keajaiban teman-teman sekalian. Ada kasih sayang Allah kepada Anda semua. Anda jangan sedih. Kalau Anda sedih, Anda salah sangka kepada kehidupan dan engkau salah sangka kepada dirimu sendiri. Atas dasar apa engkau menyedihkan Indonesia? Kon ditakoni tak karo malaikat meneh-meneh. Kuburan, glebak, ini terus mungkar nakir. Kenapa kamu membiarkan Indonesia hancur? Gak ono pertanyaan ngono iku. Wahai jenazah, kamu dulu milih presiden siapa? Gak ono pertanyaan itu. Tidak ada klausul dan undang-undang mengenai Indonesia di dalam aturan akhirat. Saya tidak mengatakan Anda terus jangan bela Indonesia, tidak. Tapi tidak ada tema itu. Makanya sekarang gini, sedikit aja. Penting wis rabi ta guru? Sing wis rabi sapa? Wis ya? Anda milih mana? Keluargamu bubar, ta Indonesia bubar? Jangan menyangka saya anti Indonesia dan ingin Indonesia bubar loh. Tapi Anda harus punya keputusan identiti tadi itu. Keputusan prinsipil. Lebih penting mana keluargamu apa negaramu? Nah, Anda mengatakan lebih penting keluarga dari negara itu kan tidak berdasarkan seleramu, tapi berdasarkan firman Allahmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tok kewajibanmu. Itu tok. Sing ditakoni kok mek iku tok. Kok kon iku gawe nempilingi anak. Lho ngono tok paling takoni malaikat. Gak ono pertanyaan kenapa kamu biarkan dolar merajalela. Gak ono. Gak ono dalam daftar itu tak delok. Gak ono. Pertanyaannya malaikat. Nah, apakah kita terus tidak nolongin Indonesia? Tolonglah Indonesia, tapi pada posisi sodako. Bersodakolah untuk Indonesia, itulah nasionalismemu. Bukan karena kamu wajib. Karena kalau kamu wajib rendah. Tapi kalau kamu rela dan cinta, tinggi derajatmu. Betul nggak? Ayo, dukur di zakat atau sodako. Wes. Dukur di kualitas fardu ain apa fardu kifayah? Ayo, cok muring-muring loh. Ayo. Kan selama ini kan fardu ain dukur dewe memang dia paling atas sendiri. Wong penjelasannya harus kronologis. Tapi orang yang melakukan fardu kifayah itu memiliki kemuliaan yang lebih tinggi dibanding orang yang melakukan fardu ain. Zakat, ya mesti ae wong dikongkon. Gak wani nek gak nglakoni zakat. Diuring-uring temen nek gak zakat. Tapi nek gak sedekah lek gak diuring-uring. Tapi kon gelem sedekah, kon ikhlas sedekah, berarti sedekah itu kemuliaan. Maka mari kita cintai Indonesia dengan bersedekah kepada Indonesia. Bukan karena kita berkewajiban terhadap Indonesia. Kenapa tidak berkewajiban kepada Indonesia? Lah wis mbayari Jokowi ya.
Wes mbayari pemerintah mosok kene sing diwajibno. Apa gunane kene nglumpukno pajak sampai dipenek-penek. Developer matek kabeh. Kabeh dipajeki ndek kene pajak kono pajak ditekan habis-habisan. Ibarat rakyat iku petik dipenek-penek sampai sing metu duduk ndoke tapi taeke. Gitu mboten? Jadi teman sekalian, apakah aku anti nasionalisme? Tidak. Aku menaikkan derajat nasionalisme dengan menyarankan Anda semua, cintailah Indonesia, perjuangkanlah nasib Indonesia dengan sodakohmu. Karena yang berkewajiban sudah kita bayar untuk ngurusi, kan gitu. Nah, jelas ya hukumnya ya. Nah, ini nanti masuk fikih Muzamili. Oke, teman-teman sekalian, waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Oke, teman-teman sekalian, jangan akhiri pertemuan yang agung ini dengan tertawa, jangan akhiri dengan kegembiraan, tapi akhirilah dengan kekhusyukan. Untuk khusyuk, badannya ikut, yaitu punggung ditegakkan. Syukur Anda bisa membuang yang selain Allah. Kalau Anda perlu memejamkan mata, pejamkanlah mata. Saya minta 5 menit, 6 menit. Kita khusyuk bersama supaya ruang menjadi luas. Para malaikat bertaburan datang, menghambur, memasuki ubun-ubun Anda semua. Dan kemudian mengawal Anda sampai ke rumah dan menjaga rumah Anda serta keluarga Anda kemanapun pergi akan dikawal oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Semuanya khusyuk, dan selama saya membawakan sama Kiai Kanjeng nomor ini, Anda berbicaralah kepada Allah di dalam kesunyian. Karena suara itu hanya permukaannya, tetapi Anda harus masuk ke dalam suara itu dan Anda akan menemukan gelembung-gelembung yang kosong dan sunyi sesuai dengan tema judul kita pada malam hari ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik